Oke, kembali lagi di channel MJ Jova, dan di kesempatan video kali ini saya ingin menyidak tanaman yang beberapa bulan kemarin saya sempat nyemai biji-bijian mulai dari cabai, bayam, kangkung yang letaknya berada di samping rumah atau dinamakan torongan. Sudah beberapa bulan kemarin ada gejala yang kurang enak terhadap tanaman pas waktu saya menyemai cabai. Cabainya itu sudah bertumbuh 4 sampai 3 daun, 3 daun biji gitu ya. Nah, itu lagi subur-suburnya saya semai di situ, banyak sekali, sudah tumbuh sangat rapi sekali, dan setiap pagi saya sering kasih siramin dengan air. Nah, beberapa hari kemudian saya riset untuk ada agak kena penyakit gitu ya, tanamannya berubah menjadi agak kekuningan. Itu saya riset-riset, ternyata itu kena penyakit. Nah, saya riset kembali, ternyata butuh yang namanya mesh. Mesh itu butuh yang namanya kayak protein gitu. Nah, saya belikan mesh Korea, meshnya putih kayak kristal gitu. Setelah itu saya larutin di dalam satu bak yang sudah saya kasih air. Setelah itu saya sirami. Nggak tahu kenapa setelah beberapa hari kemudian tanamannya menjadi layu semua dan akhirnya mati. Nah, setelah tanaman mati, saya akhirnya menyemai lagi dengan biji, menggunakan biji bayam sama kangkung dan cabai kembali. Dan sampai sekarang untuk hasilnya belum saya lihat seperti apa. Untuk itu saya buat video ini agar bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan dan perkembangan dari tanaman tersebut. Oke, langsung saja, tidak lama-lama kita akan sidak ke lokasi yang ada di samping torongannya ya. Sekian, lanjutin terus. Oke, di sini mau menuju ke tanamannya. Beberapa hari kemarin sering terjadi hujan yang menyebabkan greenhouse saya ini rusak ya, atau jatuh. Jadi tiang-tiangnya saya putusin untuk tidak memakai atap lagi. Mungkin karena greget saya sudah mulai berkurang ya. Nah, hasil yang kemarin nggak begitu maksimal. Nah, ini saya semai yang ini saya semai menggunakan bayam. Ini juga saya lupa untuk mengasih saluran air untuk di bagian sini, lupa ngasih lubang-lubang yang mengakibatkan jadi air tidak bisa kebuang ya, harus manual kayak gini. Kalau yang ini sudah saya kasih lubang, sudah saya bikinin video, ada di channel ini, Anda bisa lihat kalau yang masih penasaran. Nah, ini sudah mulai berkembang tuh, yang mulai ini sudah menjalar, ini kangkungnya, ini sudah mulai tumbuh juga yang bagian sini. Terus ini juga hasilnya ini enggak begitu maksimal. Nah, bisa dilihat ya, ini dari beberapa pengalaman. Tentunya ini sudah melakukan pergantian tanaman hampir 3 kali. Nah, pas kemarin itu sempat saya taruh di belakang rumah. Itu saya kasih kangkung ini ada 3 galon, terus bayamnya ada 3 galon juga. Setelah itu entah kenapa beberapa minggu kemudian, setelah kangkung sudah mulai panjang-panjang, tiba-tiba dimakan sama ayam. Setelah itu habis semua atau mati semua tanamannya. Untuk itu saya terus mempunyai keinginan untuk mindahin tanaman tersebut di ini ya, ruangan seperti ini. Sebelumnya itu belum ada pintunya, dan sebelah sini juga nggak ada pintunya. Untuk itu saya minta tolong untuk bikinin pintunya terlebih dahulu. Setelah ini pas waktu semangatnya saya ada keinginan untuk bikin tanaman kayak gini. Nah, setelah dikasih pintu, parlon saya lubangin. Nah, ini fungsinya kayak gini parlonnya. Saya kasih lihat ya, parlonnya kayak gini. Nah, ini ada
Ini ada itunya ya, akarnya ya. Di sini saya menggunakan arang sekam, cukup menggunakan arang sekam. Setelah itu di bagian parlon ini saya kasih air. Nah, bisa hasilnya bisa seperti ini. Cuma tidak ke konsistennya saya dalam merawat tanaman tersebut. Akhirnya tanaman tersebut menjadikan seperti ini ya, kurang perawatan. Nah, bentar. Kurang perawatannya yang menjadikan tanaman tersebut tidak begitu maksimal tumbuhnya secara bersamaan, karena satu, jarang menyirami, jarang ngeliatin juga perkembangannya. Dan pas waktu kemarin sempat musim hujan, di sini diterpa angin yang sangat kencang sekali, terus apa itu, hujannya sangat deras sekali. Dan di atas sini pas waktu ada greenhouse-nya itu masih di sini, ini saya kasih penopang di sini, dan itu kurang kuat, yang menyebabkan greenhouse tersebut kebanyakan nambung air, tidak kuat menopang, ininya tidak kuat menopang, akhirnya mengakibatkan greenhouse jatuh ke bawah gitu. Jatuh ke bawah, waktu yang saya punya tidak begitu maksimal, akhirnya saya putusin untuk tidak memakai greenhouse, saya lepas. Nah, greenhouse saya lepas, kejadian kemarin cabai-cabai yang sudah tumbuh beberapa daun, 4-3 daun itu saya penanganannya salah juga. Akhirnya saya kasih mesh itu mesh Orea yang berwarna kristal tadi yang baru saya bahas, malah mati juga. Dan agak sedikit mungkin kurang begitu kecewa juga saya. Akhirnya saya taburin biji-biji dari bayam tersebut. Nah, ini sudah beberapa hari, 1 minggu mungkin, saya tengokin, akhirnya tumbuhnya seperti ini. Jarang sekali saya siramin juga, tumbuhnya seperti ini, tidak rata ya. Apabila saya sering kasih asupan atau sering saya luwih gemati karo tanduran tersebut, mungkin hasilnya bisa lebih maksimal lagi, gitu ya. Seperti itu. Dan di sini pun kemarin sempat itu yang di wakul-wakul ini kemarin sempat begitu berkembang biak, lihat hasil tanamannya, tumbuhnya bagus juga. Mungkin karena saya kurang begitu merhatiin, kurang begitu perhatian saya terhadap tanaman mulai berkurang, akhirnya nggak bisa maksimal juga. Ini ya, ini cabai. Ini dulunya saya kasih cabai nih. Saya akan cerita. Ini dulunya saya kasih cabai. Cabai ini saya tanam semain satu biji satu. Nah, beberapa minggu kemudian cabainya tumbuh. Nah, sudah segini tuh. Sudah segini panjangnya, dan sudah ada beberapa daun, 3 daun atau 4 daunan ya, sudah tinggi-tinggi. Ini subur sekali. Beberapa hari kemudian diterpaklah penyakit cabai, yaitu daun kuning, akar kayak, terus daun mulai keriput gitu. Saya riset di Google, itu kekurangan nutrisi mungkin. Nah, saya riset nutrisi yang dibutuhkan apa, yaitu pupuk. Nah, saya cari pupuk Korea tuh. Mungkin takarannya yang saya riset itu kurang detail, dan saya juga sembrono, nggak begitu memperkirakan takarannya. Akhirnya yang terjadi apa? Saya kasih berapa liter air gitu, saya kasih hanya 1 genggaman tangan mesh atau pupuk tersebut, saya larutin di dalam 1 bak. Saya larutin, akhirnya apa? Di situ saya langsung siramin. Padahal yang dianjurkan di situ jangan sampai kena daun ya, jangan sampai kena daun. Usahakan langsung nyentuh di bagian ininya, pot atau tanahnya, jangan sampai menyentuh daun atau batangnya, soalnya itu tunasnya masih rentan sekali terhadap sensitif lah, maksudnya penyakit gitu. Akhirnya langsung saya siramin, pukul rata. Beberapa hari kemudian akhirnya gagar kabeh atau layu semua, yang menjadikan cabai tersebut langsung mati. Nah, dari situ
rasa rasa semangat saya terhadap tanaman mulai sedikit berkurang, yang menjadikan diriku akhirnya agak sedikit putus asa. Daripada tanaman ini nggak ada tanamannya, saya semaiin itu tadi biji apa itu, bayam tadi ya, dan jadinya seperti ini, tidak bisa maksimal karena saya sendiri sudah merasa agak hasil yang saya inginkan nggak sesuai dengan keinginan yang saya inginkan gitu ya. Nah, untuk itu saya melihat secara eksklusif dan saya videokan untuk apa, bisa tahu perkembangan dari pas saya mulai menyemai sampai beberapa hari kemudian. Ini bisa dijadikan patokan atau bisa dijadikan tanda gitu ya. Oke, sekian video dari kesibukan saya yang berada di rumah ketika di luar jam kerja seperti apa ya, seperti ini. Semoga video ini bisa menghiburlah setidaknya, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya ya.